Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Minan Channel, dengan berbagai konten dakwah yang menambah wawasan keislaman tentunya. Nah, untuk demi meningkatkan konten dakwah ini dan tentunya untuk memotivasi saya, silakan teman-teman klik subscribe, like, and share. Thank you. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Imam Ghazali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Telah datang kepada kalian, telah datang kepada kita penghulu segala bulan, maka ucapkanlah marhaban. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita mengucapkan marhaban? Apa kata Rasulullah? Karena di dalam bulan Ramadan itu banyak terdapat keberkahan. Di hadis yang lain, Rasulullah ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka Rasul itu mengatakan, marhaban bil mutatahhirin, selamat datang wahai yang mensucikan. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang mensucikan ini? Maka Rasul mengatakan, yang mensucikan itu adalah bulan Ramadan. Keberkahan yang pertama, 10 hari pertama kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 yang kedua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 yang terakhir Allah hindarkan kita dari api neraka. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keberkahan di bulan Ramadan ini. Kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan atau pemimpin atau penghulu segala bulan? Karena pada hari itu Al-Quran diturunkan. Untuk pertama kali Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Apapun yang melekat pada Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Malaikat yang mengantarkan Al-Quran kepada Rasulullah, malaikat itu menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Kenapa malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia? Karena dia bersentuhan dengan Al-Quran. Rasul yang diturunkan kepadanya Al-Quran, maka Rasul itu atau Nabi itu menjadi Rasul atau Nabi yang paling mulia di antara Nabi dan Rasul lainnya. Kurang lebih jumlah Nabi itu 120.000, kurang lebih 313 menjadi Rasul, 25 yang wajib kita imani. Mi'atun wa isruna alfan wal mursaluna minhum salasu mi'atin wa salasata asar. Jumlah Nabi itu kurang lebih 120.000. Yang menjadi Rasul 313 Rasul. Yang wajib kita imani adalah 25 Rasul. Di antara sekian banyaknya Nabi dan Rasul itu, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan menjadi mulia, bulan Ramadan itu menjadi mulia karena bulan Ramadan
kota di dunia ini yang paling mulia adalah kota Mekah dan Madinah. Kenapa kota Mekah dan Madinah itu menjadi mulia? Apakah karena Rasul itu dilahirkan di kota Mekah? Tidak, Bapak Ibu. Apakah Rasul itu hijrah ke kota Madinah? Tidak. Penyebab kenapa kota Mekah dan kota Madinah itu menjadi kota yang paling mulia di dunia ini, karena kota Mekah dan Madinah tempat diturunkannya Al-Quran. Makanya kota Mekah itu menjadi mulia karena disitulah Al-Quran itu diturunkan. Kenapa kota Madinah itu menjadi mulia? Karena Al-Quran diturunkan di kota Madinah itu. Maka Mekah dan Madinah itu akan menjadi mulia. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita manusia yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka kita pun akan menjadi mulia. Bahkan di akhirat nanti Al-Quran itulah yang memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, yati yaumal qiyamati safian li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena sesungguhnya bacaan yang kalian baca itu, Al-Quran yang kalian baca itu, di hari kiamat mereka akan memberikan syafaat kepada kalian. Maka tak salah kita di dalam bulan Ramadan nanti kita membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Bahkan Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, seorang anak yang hafiz dengan Al-Quran, maka dia di yaumil akhir nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Jika ingin kita Bapak Ibu mendapatkan mahkota di hari kiamat nanti, mendapat pertolongan di hari kiamat nanti, maka tak salah kita menyuruh anak kita untuk hafiz Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran itu. Karena ketika kita mengamalkan, membaca dan lain sebagainya, kita sebagai orang tua akan mendapatkan syafaat dari bacaan yang dibaca oleh anak kita. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan Al-Quran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru diangkat menjadi Rasul, maka Rasul itu membaca Al-Quran di sudut-sudut kota Mekah pada saat itu. Ketika Rasul membaca Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membentak Rasul, menghadik Rasul sampai mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau baca Al-Quran itu, kata Abu Jahal. Maka Rasul dan para sahabatnya itu pindah ke tempat yang lain di kota Mekah pada saat itu. Maka Rasul membaca Al-Quran lagi bersama dengan para sahabat. Datang lagi Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadik, bertepuk tangan, mengusir Rasulullah di tempat itu. Maka Rasul dan para sahabat pindah lagi dia ke tempat yang lain. Lalu Rasul membaca Al-Quran kembali. Ketika Rasul membaca Al-Quran, Bapak Ibu, datang lagi Abu Jahal kepada Rasulullah, membentak Rasul, bersiul, bertepuk tangan hingga mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika nanti ketika bulan Ramadan kita sedang tadarus, sudah dirapatkan oleh pengurus masjid bahwasanya batas, misalnya batas kita membaca Al-Quran tadarus di malam hari jam 11 malam atau jam 12 malam. Lalu menjelang jam 11 atau menjelang jam 12 itu tiba-tiba datang orang memarahi pengurus masjid. Apa yang kalian baca? Hari sudah tengah malam, bisik, sakit telinga. Jika ada terjadi seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah, maka dipastikan mereka
bermanfaat bagi kita